Secercah butiran cinta yang suram. Hujan adalah cinta dari hutan. Cinta yang membuat daun-daun bertaburan dalam keheningan jiwa yang kelam. Keindahan kupu-kupu yang berterbangan dengan penuh warna. Mana tahu cinta tumbuh dengan seketika. Hingga sampai sekarang rahasia yang penuh warna dalam hubungan kasmaran. Sehingga aku terlena padanya dengan kata-kata yang kau utarakan kepadaku. Bi, setelah kamu lulus, aku tunggu kesiapanmu. Aku ingin meminangmu. Jika kamu siap, aku langsung menemui kedua orang tuamu dan memintamu, Bi. Jika kita bersungguh dalam menjalani hubungan dan percaya kepada pasangannya, insya Allah kita bisa melewatinya sampai di garis di mana kita bertemu di Palestina, dan Tuhan tidak akan memisahkan kita kecuali ajal menyebutnya. Ucapnya dengan suara lembut yang aku dengar. Pi, aku tidak bisa memutuskan siap enggaknya aku. Tapi masalahnya aku dan kamu berbeda suku. Dan aku sekarang fokus dengan kuliahku. Di dalam keluargaku mempunyai tradisi dalam suku dan adat Bugisku. Jika kamu sungguh ingin bersamaku, kamu harus menepati janjimu yang pernah aku katakan kepadamu, ujarku. Di saat rasa cinta yang merasuki ragaku dan menghantuiku, membayangkan wajahmu, mengingat kata-katamu yang terlalu manis ku dengar, memberikan janji yang tak pernah kau tepati. Entah aku harus percaya atau tidak, namun yang aku rasakan tidak bisalah berubah perasaan cinta yang aku ingin miliki. Pada suatu ketika, aku merasakan kegelisahan yang tak pernah aku rasakan di saat bersamamu. Entah itu perasaanku saja atau firasatku yang mengatakan ada sesuatu di balik kata-katamu itu. Di, aku izin pulang ke Bojonegoro ya. Keluargaku di sana semua. Ucapnya dengan wajah yang tak pernah aku lihat saat kamu bicara dengan nada lirih. Kapan berangkat? Tanya aku. Tanggal 29, 3 hari sebelum hari raya. Manusia terlahir dengan rasa keingintahuan yang besar. Semua tentangmu adalah hal terpenting yang ingin ku ketahui. Benih-benih cinta yang telah merasuki benakku, seakan aku terbius olehnya. Pada tanggal 29 April, hari Jumat di mana kamu bergegas untuk mudik ke Bojonegoro. Hubungan LDR yang harus kita lalui, komunikasi yang harus kita jaga. Mungkin menurut kalian kabar itu tidak terlalu penting. Namun menurutku kabar yang kamu kabarkan itu sangat penting bagiku. Dengan adanya kabarmu membuat hatiku terasa damai dan senang. Bi, aku berangkat dulu ya. Ujarnya yang berpamit kepada aku. Hati-hati di jalan ya, Pi. Kalau sudah sampai kabarin. Jangan buat aku cemas, ucapku. Sembari berpelukan dengan erat dan mengucup keningku dengan penuh kasih sayang. Keheningan yang merujuk merasakan perpisahan di antara kita memang menyakitkan. Mencintai dalam beberapa ratus kilometer. Keadaan yang aku benci ialah ketika bertemu dan harus berpisah. Pada suatu malam, ponselku berdering. Sebuah DM Instagram yang bernama Ruth. Dia adalah adik dari Piang pacarku. Assalamualaikum, Mbak.
Gimana kabarnya? Tanya Vira tentang kabarku. Waalaikumsalam dek, alhamdulillah baik. Sahutku membalas DM-nya. Mbak, Bang Gemi sama Mbak. Katanya abang kapan pulang ke rumah Mbak? Tanya Vira, menanyakan kabar abangnya yang tak kunjung pulang ke rumah. Abang Gemi lagi mudik ke Bojonegoro dek, ucapku yang tanpa aku sadari ada keganjalan setelah izin mudik ke Bojonegoro. Kalau boleh tahu Mbak, kapan abang pulang ke Madura? Tanya Vira. Kurang tahu dek kalau itu, nanti aku kabarin lagi, ucapku membalas DM-nya. Setelah aku DM dengan Vira, notif dari P masuk di WhatsApp-ku. Assalamualaikum Bi, aku sudah sampai di Bojonegoro, ucap Pi yang memberikan kabar pesan di WhatsApp. Pi, jam berapa kamu sampai? Tanyaku, yang sedang merasakan apa keganjalan di hatiku. Tadi subuh Pi, ucapnya. Setelah aku ingat Vira yang sedang DM kepadaku dan menanyakan kabar abangnya di waktu dimana Pi seharusnya bertemu dengan keluarganya. Namun kenapa Vira harus menanyakan tentang kabar Pi? Ucapku berbisik di benakku yang bertanya-tanya. Vira, abangmu udah sampai di rumah? Tanyaku pada Vira. Enggak, Mbak, abang belum pulang. Kenapa aku nanya kapan pulang ke Madura? Soalnya keluarga ada di Madura semua. Yang ada di Bojonegoro cuma hanya ada saudara mama, ucap Vira menjelaskan semuanya. Tersentak aku kaget membaca DM dari Vira dan menyadarkan apa yang aku rasakan. Dalam firasatku benar, semua tidak baik-baik aja. Ada kebohongan di balik semua. Kenapa Pi tidak terus terang kepadaku apa maksud dari semua ini? Berbisik di benakku, melamun dalam pikiran yang kosong. Entah aku harus bagaimana. Yang aku rasakan hanyalah kekecewaan dan kepercayaan yang aku berikan kepada Pi mulai memudar. Pi, kamu ada di mana sekarang? Tanyaku mengechatnya. Ada di kamar Bi, ucapnya dengan singkat. Sama siapa di rumah? Tanyaku lagi, ingin tahu sampai mana Pi berbohong kepadaku. Sama Mbah, ucapnya lagi dengan singkat. Keluarganya Pi ada di mana? Orang tuanya Pi ada di mana? Tanyaku lagi dengan penasaran, ingin tahu jawaban Pi. Ada di luar Pi, nanange, bahasa Jawa, yaitu main ke tetangga. Sahutnya Pi membalas chat. Pi, kalau emang orang tuamu ada di sana, aku ingin kamu foto bersamanya. Ucapku meminta Pi untuk berfoto bersama keluarganya. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Kalau emang nggak percaya ya udah, sahutnya Pi yang membalas chat membuatku mulai geram dengan ketidakterbukaannya. Sudahlah Pi, bilang aja kalau keluarganya kamu nggak ada di Bojonegoro, tapi ada di Madura. Aku gak mau tengkar sama kamu, besok udah lebaran. Aku cuma tidak mau di antara kita tidak saling terbuka. Dan kamu pernah bilang sama aku, kejujuran adalah nomor 1, dan kepercayaan akan berdampingi dengan keterbukaan. Dan kamu juga sudah berjanji sama aku kalau lebaran akan pulang ke keluarga. Tapi kenapa kamu bohong? Aku gak tahu maksud kamu membohongi aku. Aku minta maaf. Selama ini aku sudah terlanjur ikut campur dengan urusanmu, dengan keluargamu juga. Ujarku membalas pesan dan mengutarakan apa yang ada di benakku.
menyedihkan rasanya di saat seorang yang kita sayangi dan kita percaya ternyata memberikan kekecewaan. Apakah bisa suatu hubungan dilandasi dengan kebohongan? Entah persoalan ini tersebut masalah sepele menurutmu, namun menurutku tidak. Pertengkaran dan saling tidak percaya bermulai dari kebohongan dan tidak saling terbuka dalam masalah hubungan. Hati seorang perempuan sangatlah rentan. Ia tidak dapat diterka senyuman manis yang terkadang palsu menutupi kekecewaan hatinya. Mungkin mulut bisa berkata ya untuk memaafkannya, namun hati tidak. Sekali ketahuan berbohong akan melekat di hatinya. Bahwasanya aku pernah ditipu dan dengan kata-kata palsumu. Maaf Bi, sebelumnya bukannya aku mau menyakiti perasaanmu. Aku hanya tidak ingin kita bertengkar tentang masalah keluarga. Bi, aku ingin kita baik-baik saja. Aku hanya menjaga perasaanmu. Tapi aku salah dengan apa yang aku lakukan selama ini. Maaf kalau udah menyakiti perasaanmu, Bi. Aku sayang kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, I love you. Ucapnya memberikan penjelasan terhadapku, namun aku terlanjur kecewa dan emosi. Beberapa jam aku tidak membalas pesanmu. Kenapa Bi gak membalas chat aku? Bi, aku berharap padamu aku bisa segala seakan dan satu pintu kebahagiaan bersamamu. Maaf Bi sudah mengecewakanmu. Ucapnya lagi dan menelpon berkali-kali, namun tetap aku tak membalas dan tidak mengangkat teleponnya. Sebuah permata yang sangat indah dimiliki oleh seorang yang pernah membohonginya akan retak seketika karena kepercayaan akan hilang dengan kebohongan yang kamu lakukan. Namun, perasaan yang menolak akan adanya perpisahan. Semakin aku melupakannya, semakin aku melukai hatiku. Entah aku harus bagaimana, apakah kemudian dinamakan cinta adalah buta? Di saat kita mengenal cinta, semua akan butuh orang yang kita sayangi berbohong akan dimaafkan. Adanya cinta dan rasa sayang masih melekat di situ. Seorang mencintaiku karena Allah tidak akan meninggalkanmu karena adanya kekuranganmu, dan tidak akan menyakitimu karena kesalahanmu. Hatiku diibaratkan hujan adalah rahasia cinta dari hutan yang suram. Cinta membuat daun-daun bertebangan menjadi kering. Sama dengan perasaanku saat ini. Hatiku yang kering bertaburan dengan adanya asmara dan perasaanku ketahui. Perasaan tidak bisa dibohongi, namun di sisi lain aku tak bisa dengan adat karena perbedaannya suku dan adat. Aku dari suku Bugis, yang mana suku Bugis tidak sembarangan memilih pasangan dan harus bersama suku. Sedangkan dari suku Jawa akan aku dan ibu sama-sama masa cinta dan sayang tetap lekat di hati. Akankah kita tetap saling menguatkan? Mungkin sampai di sini ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.